Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku, bunda-bunda onlineku semuanya? Semoga saja selalu di dalam keadaan sehat dan di dalam kebahagiaan. Pada kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku tuh berbagi keseharian aku ya. Keseharian seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dengan kehidupan dan vlog yang sederhana. Aktivitasku hari ini aktivitas ke ladang ya teman-teman. Niat dari rumah aku mau nyari kayu bakar, tapi setelah sampai di ladang sekalian, karena aku sudah sampai di ladang sekalian aku itu bersih-bersih ladang ya teman-teman. Dan sebelum aku melakukan kegiatan bersih-bersih gitu ya, mangkasin rumput, aku tuh bakar sampah terlebih dahulu, bakar daun-daun kering gitu ya teman-teman. Karena bakar daun kering ini wajib ya, karena kalau tidak ada bakar daun, di sini tuh banyak nyamuknya teman-teman. Jadi aku harus bakar sampah sebelum beraktivitas. Dan sampah di sini bukan apa-apa ya, cuma sampah limbah daun-daun kering yang jatuh dari pohon. Selanjutnya aku tuh nyangkul ya teman-teman. Aku tuh nyangkul mau membuat lubang, mau menanam durian ya teman-teman. Kebetulan aku tuh punya bibit durian, jadi akan aku tanam di situ saja. Ini adalah bibit durian yang dulu aku dikasih duriannya sama kakek aku, dan bijinya aku letakkan saja di polybag dan numbuh gitu ya teman-teman. Lalu aku sekarang akan pindahkan ke tanah ya. Mudah-mudahan nanti si bibit durian ini bisa hidup dan tumbuh subur ya teman-teman, serta bisa berbuah dan membawa berkah, amin. Mudah-mudahan ya. Aktivitasku seorang IRT ya teman-teman di desa yang tidak memiliki pekerjaan. Maksudnya tidak memiliki pekerjaan keluar ya. Aku hanya bekerja untuk rumah tangga aku sendiri ya teman-teman. Ya seperti bekerja di dalam rumah ataupun di keluar rumah, itu bukan bekerja di luar ya teman-teman. Iya, bekerja di luar maksudnya bukan bekerja di kantor, tapi bekerja di luar. Inilah pekerjaan aku di luar ya teman-teman, ke ladang. Biasanya kan aku bekerja di rumah, hari ini tuh aku bekerja di luar, tapi bukan di kantor, ini tuh di ladang ya teman-teman. Dan aku ini bosnya ya, dan aku juga pekerjanya. Jadi aku bos untuk diriku sendiri teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Aku tuh setelah selesai menanam durian ya tadi, lanjut aja aku tuh bersih-bersih rumput ya teman-teman. Itu tuh seperti tidak ada rumput ya, tapi sebenarnya itu ada ya teman-teman, banyak. Cuman aku bersihin gitu teman-teman, tidak ditunggu hijau banget gitu ya, biar tidak kelelahan aja gitu saat nanti aku ngebersihinnya. Ini kan pekerjaan sambian ya, sambil aku mau ngambil kayu bakar, aku bersih-bersih terlebih dahulu. Itu asap teman-teman mengepul ya, kayak mengenai aku. Sebenarnya itu jauh ya dari aku, karena aku kan tidak terlalu dekat dengan asap. Mungkin karena dari kamera letaknya ada di sebelah sini, jadi seperti aku kena kepulan asap. Tapi sebenarnya enggak ya teman-teman, asapnya sebelah sini dan aku sebelah sana. Di saat dubbingku kali ini teman-teman ya, mama aku tuh lagi menyalakan mesin pemotong singkong ya. Dan sekarang tuh mama aku sedang memotong singkong, jadi suaranya sangat berisik sekali teman-teman. Sampai ke kamar aku dubbingnya ini di kamar ya. Tapi di samping rumah mama aku, suara mesin pemotong singkongnya itu begitu keras ya.
berisik sekali. Nggak tahu ini masuk ke dalam dubbing aku atau tidak, karena pun aku juga udah nggak jelas pendengarannya teman-teman, berisik gitu. Aku ini dubbing aja karena mepet gitu waktunya, nanti siang aku akan ke pasar ya teman-teman. Karena kan ini masih pagi gitu, aku pengen dubbing. Sebentar lagi udah pagian dikit, mungkin sekitar jam 7 aku mau ke pasar ya teman-teman. Karena di tempat aku tuh pasar cuma seminggu sekali teman-teman, hari Selasa aja, hari-hari lain tuh tidak ada, cuman seminggu sekali. Jadi aku tuh gerecep aja dubbing walaupun di luar itu suara berisik teman-teman. Tapi mohon maaf sekali ya jika memang suara berisik dari mesin pemotong singkong itu masuk ke dalam serta suara dubbingku ya teman-teman. Mama aku tuh punya perusahaan keripik singkong ya teman-teman. Jadi beliau itu memotong singkong itu sekaligus banyak ya teman-teman. Sekali potong singkong bisa sampai 1 kuintal singkong ataupun 50 kilo singkong gitu ya sekali potong. Itu tuh bisa dikerjakan oleh mesin itu, memotongnya kurang lebih dari setengah jam ya. Kalau misalkan 50 kilo atau 80 kilo kurang lebih lah dari setengah jam ya teman-teman. Mesin itu sangat cepat bekerja memotong singkong ya, tapi sangat berisik juga mengganggu dubbing aku. Tapi mau gimana lagi ya teman-teman, semua orang kepengen beraktivitas dimulai dari pagi-pagi sekali ya. Seperti aku, karena hari ini jadwal aku belanja ke pasar ya teman-teman. Aku tuh gerecep aja dubbing, mungkin mama aku juga begitu, karena siangnya kepengen menggoreng singkong. Jadi beliau itu pagi-pagi juga gerecep aja potong singkong. Mungkin seperti itulah semua orang pengen beraktivitas dimulai dari pagi-pagi sekali teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke videonya. Aku tuh sedang bersih-bersih ladang ya. Seperti kelihatan tidak ada rumput ya teman-teman di video. Padahal itu sebenarnya ada. Aku juga kalau tidak ada ngapain juga ya begitu. Ini tuh aku sekarang tuh udah jarang ke ladang ya teman-teman. Padahal itu seharusnya aku tuh seminggu sekali ke sini biar terawat aja gitu ladangnya. Kalau aku jarang-jarang ke ladang itu suka banyak pohon-pohon singkong yang tumbang ataupun apalah nggak keurus gitu, rumput berserakan. Pokoknya tanaman juga kalau aku sering jarang ke ladang mah suka pada kurus teman-teman. Pohon-pohon pisang pun pada kurus kalau nggak ada yang rawat ya. Kalau aku ke ladang mungkin karena dibersihkan gulmanya atau karena kelihatan ceking atau aku kasih kompos gitu ya teman-teman. Jadi terawat. Kehidupan aku seorang ibu rumah tangga di desa emang beginilah ya teman-teman, setiap harinya. Aku tuh jarang ke ladang juga walaupun aku walaupun ladang aku tuh tidak jauh dari tempat tinggal aku, dari rumah gitu maksudnya ya teman-teman. Aku tuh di rumah tuh memang ya walaupun tinggal cuma berdua sama Hanum, tapi ada aja yang harus dikerjakan di dalam rumah aku tuh. Jadi aku tuh jarang ya teman-teman, tapi aku tuh memang harus menyempatkan diri ya teman-teman. Harus meluangkan waktu gitu untuk ke ladang, karena kalau tidak meluangkan waktu tuh aku tuh jarang ada waktu luang untuk ke ladang. Apalagi ya sekarang, kemarin tuh nenek aku kan baru meninggal dunia ya teman-teman. Jadi tuh aku ada aktivitas lain. Karena kan setiap minggu itu ada acara tahlilan, aku juga harus ke kampung nenek aku untuk bantu-bantu di sana. Karena aku adalah cucu paling besar di sana ya teman-teman. Nenek aku tuh punya cucu banyak, tapi aku adalah cucu yang paling besar. Jadi oke, lanjut ke videonya teman-teman. Sebenarnya ya teman-teman, ladang aku tuh sudah rimbun ya teman-teman. Pohon-pohonnya udah pada besar, tinggi-tinggi gitu ya. Kalau untuk ditanami sayuran, aku tidak di sini menanam sayuran ya teman-teman, karena udah kurang baik, karena rimbun gitu, pencahayaan mataharinya terhalang oleh si daun dari pohon-pohon yang besar. Tapi aku kesini merawat aja supaya tidak banyak gulma di ladang aku ya, karena pohon-pohon besar itu adalah pohon nangka, petai, rambutan gitu ya teman-teman, supaya mereka subur aja. Ada juga singkong dan petai, ini apa aja yang masih bisa numbuh aku tanam-tanam di sini ya teman-teman. Kalau untuk sayuran mah enggak ya, udah kurang bagus di sini kalau untuk sayuran. Paling cuma lengkuas gitu ya teman-teman, honje gitu atau pohon kecombrang gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah aku maksudnya setelah aku
ngebersihin rumput tadi, selanjutnya aku mangkasin ini teman-teman, kayu bakar. Ini adalah dari kayu bakar udah kering ya, dari pohon melinjo yang dulu tumbang ya. Sebelumnya aku kan pernah bikin video di saat aku lagi mangkasin si daun pohon melinjo ini ya teman-teman, karena waktu itu kan tumbang diterpa angin kencang saat hujan ya. Dan ini tinggal ranting-rantingnya yang sudah mengering teman-teman, dan aku pangkasin untuk dibawa pulang ke rumah untuk dijadikan kayu bakar. Dan aku menggunakan kayu bakar ini hanya untuk masak air saja ya teman-teman. Untuk masak-masak yang lain aku menggunakan kompor ya teman-teman. Aku ada gas di rumah, menggunakan kompor gas gitu. Tapi untuk masak air aku menggunakan kayu bakar ya teman-teman. Sayang aja ya teman-teman, kan aku di ladang sering banyak kayu bakar gitu ya, sering ada gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku tidak memiliki tungku itu sayang aja mubazir si kayu bakarnya ya teman-teman. Jadi aku pergunakan gitu untuk memasak air, lumayan lah untuk menghemat gas aku ya teman-teman. Ini dia kayu bakarnya teman-teman, udah selesai aku potong-potong. Dan ini tuh kayu bakarnya, ranting ini tuh kering semua ya teman-teman, udah siap pakai gitu, siap dibakar. Karena kan waktu itu aku tidak ambil di saat si pohon melinjonya baru tumbang ya teman-teman. Jadi menunggu aja sampai si kayu bakarnya ini kering gitu baru aku ambil. Ini tuh udah siap dibakar ya teman-teman, untuk aku merebus air setiap harinya. Dengan menggunakan kayu bakar teman-teman, aku tuh bisa merebus air sekaligus banyak gitu teman-teman di panci. Beda ya kalau di gas itu aku tidak rebus banyak. Kadang-kadang kalau aku merebus air di gas hanya satu ceret kecil aja gitu ya teman-teman. Bukan ceret kecil sih, ceret yang biasa aku pakai buat air. Tapi kalau di tungku aku sekaligus banyak merebus airnya, satu panci yang besar gitu ya teman-teman. Dan kadang pula aku tuh ada bakar-bakar ikan gitu di tungku ya teman-teman, ada kalau memang lagi ada Pak suami gitu ya teman-teman di rumah, biasanya itu kan semangat gitu ya untuk bakar-bakar ikan. Kalau aku cuma berdua sama Hanuma, jarang ya teman-teman untuk bakar-bakar ikan. Paling ikan cuma digoreng begitu aja ya teman-teman. Kalau ada Pak suami atau ada anak-anak itu ya teman-teman, Teteh Firda dan Teteh Windy di rumah, biasanya kalau ada ikan, biasanya kami itu suka bakar-bakar ikan pula di tungku ya teman-teman. Jadi masih bermanfaat lah gitu tungkuku itu ya teman-teman. Sekalian aku memanfaatkan limbah-limbah kayu yang ada di ladang aku ya teman-teman, biar tidak mubazir. Oke teman-teman, aku tuh udah selesai aja yang ngumpulin kayu bakarnya, dan sekarang itu akan aku ikat untuk dibawa pulang. Oke teman-teman, sekarang aku mencari kayu bakar. Bukan mencari ya, ini tidak dicari, ini udah tersedia di ladang aku gitu ya teman-teman. Sekarang aku mengambil kayu bakar di ladangnya pun udah selesai, dan sekarang akan aku ikat untuk dibawa pulang. Dan selesai pula lah videoku kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.